Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sahabat religi dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Putu Danayasa, tentunya dalam acara podcast Kemenak Konawe Selatan. Hari ini tentu menjadi hari yang sangat spesial, karena di studio telah hadir bersama kami, tokoh yang begitu inspiratif. Tidak lain beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Joko MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu tentunya bersama kami. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mengulik sekilas perjalanan hidup dari Bapak Kepala Kantor yang tentu nanti akan menjadi kisah yang inspiratif dan memberikan motivasi kepada kami. Pertama, hal yang begitu menarik tentu ingin kami ketahui, Bapak. Ya, jadi bagaimana perjalanan panjang karir Bapak tentu sampai di titik ini tentu itu kan sangat panjang. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada kami seperti apa perjalanannya. Baik, terima kasih Mas Ketut dan Ayasa. Jadi saya ini berangkat dari nol, bahkan dari min lah. Kalau orang bisa berangkat dari nol, saya malah justru berangkat dari min. Jadi saya studi S1 itu di IAIN Kendari, selesai pada tahun 1992. Itu setelah itu menjadi guru honor ya. Menjadi guru honorer yang kalau zaman itu kita tidak digaji, mendapatkan kesempatan mengajar saja itu sudah cukup Sangat bahagia. luar biasa. Saya mengajar di MTS Pesri Kendari. Jadi setelah selesai saya S1 itu memang saya menjadi tenaga honorer di MTS Pesri Kendari dan juga menjadi dosen luar biasa di IAIN Kendari. Jadi memang saya begitu selesai di samping di Ilmu Sabri, di MTS-nya dan juga sekaligus menjadi dosen luar biasa di IAIN Kendari itu sampai tahun 1998. Ya, jadi perjalanan karir saya memang begitu selesai, ya mengabdi di tempat yang di situ dibutuhkan keikhlasan orang untuk menjadi pengabdi. Jadi mengabdi itu dengan bahasa agama kita adalah lillahi ta'ala. Kita tidak pernah tahu berapa kita akan dibayar, kapan kita akan dibayar. Jadi itu yang saya alami. Dan itu sampai berlangsung pada tahun 1995. Ya. Dan setelah 195 itu 96 ada pendaftaran CPNS dan waktu itu saya mengambil formasi yang namanya CPPN, calon pegawai pencatat nikah. Kalau sekarang namanya penghulu. Oh iya, ya. Jadi mendaftar sebagai calon pegawai pencatat nikah atau penghulu dan alhamdulillah karena waktu itu 3 orang kuota dan saya salah satu yang mendapat rezeki dan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan penempatan saya yang pertama adalah di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Jadi itu pengalaman hidup pertama saya di samping diangkat sebagai CPNS dan mengabdi di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe itu. Di situ saya diberi amanah juga sekaligus oleh masyarakat untuk mengelola yayasan dan menjadi kepala madrasah Aliyah Bahrul Mubarak Toronipa pada tahun 1999. Kita mendirikan madrasah karena di situ ada beberapa tokoh-tokoh agama yang merasa bahwa di Kecamatan Soropia sudah tidak ada lagi pendidikan formal atau pendidikan keagamaan, terutama madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, maka pada saat itu masyarakat menghadap kepada Pak Kakanwil, yang Kakanwilnya masih Pak Mustafa Husba, dan pada saat itu saya menjadi staf KUA, ya Kecamatan Soropia itu sekaligus diberi tugas untuk mendorong masyarakat untuk membangun madrasah. Dan uniknya saya bertugas sebagai staf KUA. Setelah
kita melakukan berbagai upaya ikhtiar untuk membangun madrasah itu dan terbentuklah Madrasah Aliyah namanya Bahrul Mubarak. Saya diangkat sebagai kepala sekolah tapi belum ada murid dan belum ada gurunya. Jadi kalau orang lain itu dia diangkat jadi kepala sekolah itu sudah ada gurunya, sudah ada ruang belajarnya, sudah ada siswanya, itu diangkat kepala sekolah. Tapi saya unik, yang diangkat dulu kepala sekolahnya. Belum punya murid, belum punya guru, belum punya ruang belajar. Ya, tapi sudah punya lokasi yang dihibahkan oleh masyarakat. Jadi disitulah tugas berat saya, diangkat sebagai kepala madrasah. Pertama tugas saya adalah mencari tenaga pengajar yang siap membantu saya untuk mendirikan madrasah itu. Disitulah saya belajar banyak tentang bagaimana mengelola madrasah. Jadi alhamdulillah dengan posisi saya diangkat kepala madrasah, tetap sebagai juga staf KUA di situ, ya perlahan alhamdulillah sudah mendapatkan tenaga guru, kemudian perlahan-lahan kita mendapatkan calon siswa. Ya, calon siswa pertama di Madrasah Aliyah Bahrul Mubarak itu adalah anak-anak yang sudah kenal deker, sudah kenal joker, bahkan juga kenal Jennifer. Waduh, ini yang parah Pak ya. Jadi murid saya itu yang pertama itu sudah kenal deker, yang kerjanya nongkrong. Iya, iya. Ya kenal joker berarti kan yang biasa juga. Kemudian adalah kenal Jennifer. Ya, Jadi itu luar biasa. Periode pertama itu anak-anak yang kita rekrut menjadi siswa alhamdulillah. Di periode pertama namanya kelas pertama itu adalah kita sudah dapat siswa dengan kondisi seperti itu. Dan ruang belajarnya di mana? Kita numpang di sekolah dasar atau di SD yang ada di Kelurahan Toronipa yang ada sekarang daerah wisata itu. Jadi kalau Saudara Ketut nanti mau ke Toronipa dan lihat Madrasah Bahrul Mubarak sekarang, kondisinya bisa dicek seperti apa. Dia adalah swasta, tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah seperti madrasah negeri. Jadi itu saya alami sampai jadilah saya secara definitif akhirnya dia akan menjadi kepala madrasah tahun 2000. Ya, kalau kemarin baru ditunjuk oleh yayasan, oleh masyarakat, tapi nanti tahun 2000 saya di-SK-kan oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Tenggara menjadi kepala madrasah aliyah yang mendirikannya belum ada muridnya, belum ada gurunya, dan belum ada gedungnya. Tapi alhamdulillah setelah saya jalani itu, amanah itu, ya hanya berdirilah madrasah aliyah itu dan alhamdulillah saya jalani menjadi kepala sekolah itu sejak tahun 2000 sampai tahun 2005. Ya. Jadi setelah 2000 itu saya definitif di-SK-kan kepala sekolah, berarti saya harus meninggalkan staf KUA. Dari staf KUA saya banyak juga belajar bagaimana kerja administrasi, kerja-kerja terkait dengan tugas dan fungsi penghulu, ya, terkait dengan pelayanan nikah, terkait dengan pelayanan keagamaan yang ada di kecamatan. Itu saya dalami, saya jalani dengan ikhlas, ya dengan semangat. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 2000 diangkat menjadi kepala madrasah, maka saya beralih jadi kepala madrasah aliyah Bahrul Mubarak Toronipa. Dan sekarang madrasah itu cukup maju dengan jumlah siswa sekarang sudah mendekati 300 yang luar biasa. Di sana juga alumninya sudah banyak yang jadi tentara, sudah banyak yang jadi polisi dan sebagainya. Jadi yang dulunya saya katakan tadi sudah kenal deker, sudah kenal Jennifer dan kenal joker itu, alhamdulillah mereka ada yang terangkat jadi polisi, ada yang terangkat jadi tentara. Jadi kalau ketemu, ya alhamdulillah mereka kita bawa ke jalan yang benar dan menjadi orang-orang yang berkarir dan berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi uniknya di situ. Ya. Dan setelah saya menjalani sebagai kepala madrasah 5 tahun, maka saya beralih menjadi pengawas madrasah. Pengawas madrasah dulu, dan saya ditempatkan di Konawe Selatan itu di wilayah Angata. Sampai wilayah Angata itu kan sekarang pecah jadi benua Basala. Yang waktu itu sehingga perbatasan dengan Kolaka Timur. Itu saya jalani selama lebih 2 tahun, dan setelah itu saya mengikuti program beasiswa untuk S2 dari
program manajemen pendidikan yang tempat kuliahnya adalah di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Dari sekian banyak seluruh Indonesia yang mendaftar, hanya 35 yang diambil dan saya termasuk salah satunya yang lolos di situ. Saya menjalani tugas belajar itu selama 2 tahun. Di 2006 saya tes. Setelah jadi pengawas tadi diangkat jadi pengawas. Nah, sekitar beberapa bulan saya bertugas di Konawe Selatan, lalu saya mengikuti tes untuk S2 dan diterima, dan saya harus tinggalkan tempat ini dan di Jakarta selama 2 tahun. Selesai tahun 2028 ya. Ya, selesai tahun 2028. Setelah pulang dari S2, saya diangkat jadi kepala Madrasah Tridana Mulia. Jadi kepada madrasah swasta, jadi MTS Tridana Mulia, sekitar 9 bulan. Lalu saya mendapat amanah lagi menjadi kepala seksi kurikulum. Jadi ditarik menjadi kepala seksi kurikulum di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara oleh masa kepemimpinan Pak Kanwil itu adalah Pak Haji Abdul Muiz. Saya merasa berjalan itu, berkarir itu mengalir ya. Tidak pernah saya mencita-citakan bahwa saya ingin jadi ini, jadi itu. Saya melaksanakan tugas, begitu diberi tugas, saya jalankan amanah itu. Kita nggak tahu, tiba-tiba ya harus berpindah jabatan. Kadang nggak masuk akal waktunya. Jadi kepala MTS itu baru 9 bulan. Lalu ditarik menjadi kepala seksi kurikulum di tahun 2009. Jadi 2008 jadi kepala MTS, pulang dari studi itu, 2009 menjadi kepala seksi kurikulum di Kanwil, lalu 2010 atau 2011 ya, saya diangkat menjadi kepala seksi kurikulum itu. Sampai tahun 2011 atau 2012, saya kurang hafal. Setelah itu, masa kepemimpinan Pak Kiai Muhdar Bintang, saya kembali didorong ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan menjadi kepala seksi Pendis. Jadi kepala seksi Pendis itu tahun 2011 atau 2012. Itu yang saya ingat. Jadi perjalanan itu jalani dengan penuh tantangan luar biasa, terutama saat itu adalah jalan. Kalau teman-teman ingat tahun 2011, 2012 sampai 2016 itu masalah yang utama di Konsel itu adalah jalan. Dan teman-teman ingat betul kondisi jalan, saya harus melewati jalan ini lewat Pudahuwa. Ya, dengan segala macam model kita datang, kadang pakai sepatu bot, dengan menggunakan mantel dan sebagainya, dan itu kita jalani rutin. Jadi kalau orang bekerja dengan alasan katanya jauh dari rumah dengan kondisi jalan, tapi bagi saya semua itu tantangan, dan saya kerjakan alhamdulillah. Tidak ada sedikit pun rasa bahwa kita berat tetap berat dijalani, tapi alhamdulillah dengan kesungguhan bekerja kita sampai di sini tepat waktu dan kita pulang juga sesuai dengan jadwal kepulangan. Jadi teman-teman yang bekerja di seksi Pendis itu paham betul dengan kondisi saat itu, dan pekerjaan yang harus kita selesaikan luar biasa. Kita ini kan tipologi yang berbeda dengan kabupaten lain. Kita di seksi Pendis itu menangani pondok pesantren, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, termasuk madrasah, dan PAI. Termasuk yang pertama itu adalah menangani kegiatan kepenyuluhan. Itu ada di Pendis, Kependais. Jadi dengan pekerjaan yang luar biasa, stafnya terbatas. Jadi dengan pekerjaan yang luar biasa, staf terbatas, dengan kondisi wilayah yang begitu berat medannya, ya, itu yang saya alami di tahun 2012 atau 2011 selama ditugaskan sebagai kepala seksi di kantor Kementerian Agama Selatan. Alhamdulillah, semua saya jalani bagian dari pembelajaran dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, semua yang dipercayakan dalam hal penyelesaian anggaran saat itu semua bisa kita tuntaskan dengan baik. Lalu tahun 2015, tahun 2015 saya diangkat menjadi Kasubag TU di kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, dan itu juga berjalan
ya 1 tahun kalau tidak salah. Lalu saya mendapat amanah setelah mengikuti proses asesmen yang pertama digagas oleh Pak Haji Ali Irfan, Kakanwil saat itu, bahwa begitu ada lowongan eselon 3, maka dilakukan asesmen dan saya adalah orang yang pertama mengikuti program asesmen saat itu. Dari teman-teman yang mengikuti, saya termasuk yang alhamdulillah dipercaya oleh Pak Kakanwil karena ujian itu dan lolos secara akademik maupun hasil kompetensinya. Dan saya diamanahkan menjadi kepala bidang madrasah di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Tenggara pada tahun 2016. Jadi setelah 2015 jadi Kasubag TU, 2016 saya menjadi kepala bidang pendidikan madrasah di kantor wilayah. Di situ jadi tantangan baru bagi saya karena kita harus berada di bagian dari orang yang mengambil kebijakan dan memberi bantuan kepada pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan pembangunan madrasah dan pendidikan keagamaan. Waktu itu namanya bidang Mapenda, madrasah dan pendidikan agama. Ya, di sana ada madrasah dan ada pendidikan agama dan keagamaan, termasuk di dalamnya ada pondok pesantren. Jadi tahun 2016 dan sampai tahun 2017. Jadi sekitar 1 tahun lebih menjadi kepala bidang. Lalu Pak Kakanwil yang baru, waktu itu Pak Kadit, Dr. Abdul Kadit, sebagai Kakanwil, memberi amanah kepada saya untuk menjadi Kabag TU, kepala bagian tata usaha, dan diminta oleh beliau untuk membantu beliau. Dan saya menjalani hampir 3 tahun menjadi Kabag TU. Lalu pergantian pimpinan, waktu itu Pak Faisal Musaad menjadi Kakanwil di Kendari. Saya juga masih diminta untuk membantu beliau di Kabag TU. Menjelang 4 tahun, pada tahun 2020, saya merasa ingin berkarir di tempat lain, dalam artian di luar Kanwil. Jadi saya ingin minta ke Pak Kanwil pada saat itu menjadi kepala kantor Kemenak. Terserah di mana tempatkan sebagai bagian dari pengalaman baru dalam melaksanakan. Alhamdulillah beliau percayakan saya di tempat ini sejak tahun 2020 hingga saat ini. Apa yang bisa kita dapat dari perjalanan karir? Jadi pertama, ternyata hidup kita itu tidak selalu sejalan dengan keinginan. Saya sekolah itu dari awal SD, SMP, SEMEA, lalu lanjut di IAIN. Sebenarnya nggak nyambung. Iya. Begitu berkarir juga, pertama jadi staf KUA. Staf KUA, tapi malah dia amanahkan jadi kepala madrasah. Jadi tidak selalu linier. Ya mestinya kalau dari staf KUA itu diangkat jadi kepala KUA. Jadi saya jadi staf KUA diangkat kepala madrasah. Setelah kepala madrasah baru pengawas. Ya setelah pengawas menjadi kepala madrasah lagi, lalu masuk di struktural. Nah setelah struktural saya berputar di struktural. Alhamdulillah apa yang kita dapati adalah banyak pengalaman bahwa kita ditempatkan dimanapun, kalau memang kita menjadikan tempat bekerja itu adalah bagian dari menimba pengalaman, justru situ adalah kekayaan, sumber kekayaan wawasan kita dengan banyak mendapatkan tempat-tempat seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi itu sekilas ya perjalanan karir dan perjalanan hidup saya di birokrasi sampai saat ini. Ya, jadi kalau ini diceritakan secara utuh, sesungguhnya pasti 1 hari full bahkan tidak selesai ini, Pak. Betul. Jadi sangat luar biasa pengalaman yang begitu panjang, jadi begitu menantang sampai di tahap ini. Ya. Nah, kalau sekarang tentu Bapak fokus mengabdikan diri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Sejauh ini, Pak, ya, apa kira-kira kebijakan dan sejauh apa pencapaian ya, kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan semenjak Bapak sebagai kepala kantor sini? Baik, jadi saya di dalam memimpin birokrasi Kementerian Agama, di semua tempat, prinsip saya itu membangun kekeluargaan. Ya,
birokrasi tetap kita jalankan sesuai dengan ketentuan birokrasi, bahwa ada hierarki, ada atasan, ada bawahan, ya, ada mitra kerja kita. Tapi di dalam kehidupan melaksanakan tugas birokrasi ini, saya lebih senang dalam pendekatan keluarga, bahwa semua yang berada sekeliling kita ini adalah bagian dari keluarga kita, dan keluarga itu perlu kita perlakukan selayaknya, karena dia adalah manusia-manusia dewasa, manusia-manusia yang punya perasaan, jadi di dalam menata itu ya tentu kita harus paham di antara semua teman-teman kita, mitra-mitra kerja kita ini, bagaimana karakternya, kita pelajari dari awal sejak kita masuk, bagaimana cara kerja mereka, kemudian tata bahasanya dan perilakunya kita tentu mengamati dari awal, sehingga dalam setiap pergaulan kita bisa memposisikan, misalnya di dalam memerintahkan setiap satu tanggung jawab kepada si A, itu kadang-kadang perlakuan kita berbeda dengan si B. Karena ada, saya minta tolong ini diselesaikan dalam waktu sekian, tanpa kita tanyakan, tanpa kita mereka bisa selesai melaporkan ke kita, Pak, ini yang diperintahkan saya sudah kerjakan. Tapi ada juga karyawan, kita sudah tugaskan ini seperti ini, ternyata 2-3 kali kita tagih belum selesai pekerjaan. Karena itu perlakuannya beda. Dan begitulah sama dengan anak-anak yang ada di lingkungan kita, saudara kita. Itu kan sama, dari perilaku bekerjanya dan lain sebagainya, itu tentu berbeda. Karena itu memang menjadi pimpinan itu butuh wawasan pengetahuan terkait dengan karakter orang-orang yang bersama kita. Sehingga kita dalam memperlakukan tidak sama. Ya, memberi nasihat. Yang kedua, bahwa kita paham bahwa semua manusia itu ada khilaf, ada salahnya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi saya berusaha untuk tidak memarahi atau kekurangan terhadap kekurangan Abu Wahid itu di depan, spesifik di depan teman-teman. Kalau ada salahnya saya usahakan saya panggil, atau tidak saya titip kepada atasan langsung. Setiap kesalahan saya sampaikan kepada atasan langsungnya. Tolong ini saya mendapati seperti ini, tolong diselesaikan, tolong dinasihati. Semua ada jalur yang dimana teman-teman tidak langsung kita hukum. Semuanya adalah ada kekurangan itu, kelemahan itu, kita ingin tata sesuai dengan ketentuan, tapi melalui orang lain. Jadi saya hampir semua teman-teman yang ada masalah terkait dengan mungkin disiplinnya, terkait dengan perilakunya, saya panggil atasan langsungnya, supaya yang bersangkutan disampaikan. Mungkin kalau langsung saya beda rasa mentalitasnya, tapi kalau dengan kepala seksinya atau kasubag dan sebagainya itu berbeda, sehingga kita berharap perlahan-perlahan mereka akan berubah. Itu dari sisi kita dalam menata pergaulan. Dari sisi program, pelaksanaan program pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, memang saya termasuk agak cerewet. Artinya bahwa kita ini diamanahkan oleh negara sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus negara, terutama Kementerian Agama Kabupaten Gunung Selatan, kan sudah ada rambu-rambunya. Kita diberi DIPA, kita diberi Renstra, kita diberi visi misi dan sebagainya. Karena itu setiap kita bekerja, acuan kita itu apa visi misi kita, apa tujuan organisasi kita, apa sasaran kinerja kita, apa target kerja kita. Jadi itu yang kita harus lakukan betul. Bahasa sering saya sampaikan kepada teman-teman, kita kutu-kutui supaya program itu yang dalam jangka waktu 1 tahun bisa kita tuntaskan bersama. Karena itu saya setiap awal tahun pasti yang kita bahas adalah DIPA. Yang kita akan anukan adalah visi dan misi program kerja, kita luruskan bersama. Kita kasih target sekian teman-teman dengan sasaran seperti ini, jangka waktunya sekian, dan itu kita evaluasi. Tidak boleh kita hanya sekedar mendelegasi itu tugas-tugas, tapi kita tidak beri evaluasi. Jadi kita beri target sekian waktu, lalu kita sebelum sampai targetnya, kita sudah tanya, bagaimana kemarin terkait dengan program kerja, sasaran kinerja kita yang telah kita bahas bersama, itu dicapai. Bagaimana, apa masalahnya kalau belum dicapai, apa masalahnya? Nah, kalau ada masalah itulah tugas saya. Ya. Kalau ada mengeluh terkait dengan hambatan-hambatan yang ada, tugas kita membantu itu.
Jangan semua juga diserahkan kepada bawahan untuk mengatasi, tapi tugas kita, apa kendalanya? Kalau perlu, kita bantu dia turun tangan untuk mengatasi. Nah, itulah alhamdulillah, dengan cara seperti itu, dengan membangun kebersamaan dan kekeluargaan, ya alhamdulillah di tahun 2023, kita 2 kali mendapat penghargaan. Ya, menjadi kantor Kemenak dengan realisasi anggaran terbaik. Baik di semester pertama maupun semester kedua. Itu bukan karena saya, tapi karena kerja keras teman-teman, ya, yang telah kita awali dari awal tahun, sepanjang tahun kita pantau, ya, kita motivasi teman-teman, lalu alhamdulillah selama tahun 2023 anggaran kita menjadi anggaran yang terbaik dalam proses serapan. Ya, dan ini saya ingin kembangkan tahun 2024 bukan saja kantor yang akan baik, kita akan melangkah kepada satker-satker di bawah kita. Supaya jangan hanya kantornya yang maju, tapi satker di bawahnya berjalan sendiri. Maka target tahun 2024, saya bersama teman-teman, mudah-mudahan dikasih kekuatan, saya ingin madrasah-madrasah kita pacu menjadi sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Selatan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apa kebijakan-kebijakan yang Bapak laksanakan ini tentu tidak terlepas dari perjalanan panjang Bapak tadi. Jadi kematangan manajemen kepemimpinan tentu tidak terlepas dari itu. Terakhir Pak, Iya. ini kita berbicara ke depan. Ya. Kira-kira apa harapan ke depan tentu untuk kantor Kementerian Agama dan seluruh satgas di bawah ini? Jadi gini, saya masih punya cita-cita bahwa membangun kantor ini memang secara perlahan kita ingin tata ruangannya dulu. Ya. Karena saya masuk dulu kan, kondisi ruangan kantor ini kayak apa, dipakai tempat tinggal. Akhirnya saya ingin teman-teman diberi tempat yang layak, meskipun tidak terlalu mewah, tapi ada tempat bagian untuk beristirahat. Lalu kita keluarkan semua barang-barang yang berserakan di ruangan yang ingin perbaiki. Dan sedikit ruangan kita poles, jadi tempat yang layak untuk bekerja. Dan saya tahun ini kan menyelesaikan seluruh perbaikan-perbaikan ruangan itu, dan insya Allah di tahun 2025 saya ingin juga menata ruangan kerja teman-teman menjadi akan lebih baik dari sekarang. Nah, setelah itu seluruhnya selesai, kan kita sudah bisa mengukur bahwa tempat kita ini sudah nyaman untuk bekerja. Karena apapun kita beri semangat teman-teman, kalau kita tidak perbaiki tempat kerja, suasana kerja, peralatan kerja, kita mau suruh apa? Jadi memang kalau kantor itu ingin punya produktivitas pekerjaan yang baik, ya tempat kerjanya harus diperbaiki. Suasana kerjanya harus dijaga. Kalau suasananya orang sekarang berkelahi, sering bertengkar, tidak akan bisa selesai tugas-tugas yang diberikan kepada anak buah. Maka itu tadi, suasana kerja saya ingin perbaiki, ya, dan alhamdulillah selama sejak 2020 sampai hari ini kita tidak mendapati teman-teman yang bekerja saling siku, saling semuanya diberi kesempatan berkreasi, berikan saran, berinovasi. Bahkan teman-teman hampir setiap ide-ide seperti ini kan, ini bukan ide kepala kantor kan, ini adalah ide staff yang menurut saya bagus, dan itu perlu kita perlu apresiasi. Karena itu kalau suasana kerja terjaga, maka bawahan itu akan muncul ide-ide. Kalau semuanya pekerjaan itu tergantung kepada pimpinan, anak buah nggak berkembang. Benar-benar. Anak buah nggak akan berkembang, nggak akan punya ide untuk mengembangkan kantor seperti apa. Ini kan semua ide dari kalian-kalian semua, ya kan? Iya. Tidak ada. Jadi saya juga begitu. Terkait dengan bulan Ramadan, mau diisi apa, semua adalah ide dari teman-teman. Karena itu tadi, kita memberi kesempatan kepada teman-teman suasana bekerja itu dalam kemerdekaan berpikir, bermerdekaan berpendapat, sehingga teman-teman itu menghasilkan ide-ide. Jadi tidak semua apa yang perbaikan kantor ini ide dari kepala kantor. Justru kita serap dari teman-teman sekali. Dan ini seperti model seperti ini. Dan itu yang kita alami. Dan insya Allah, ya saya kalau tidak halangan itu, kalau masih libur panjang kan, 2026 Juni udah pensiun. Saya berharap semua dasar yang kita telah pijakkan, kita mulai bangun bersama teman-teman ini, ya dipertahankan. Apalagi nanti layanan haji terpadu sudah ada siap, bangunan baru di depan kita ini sudah sedia dengan baik, maka
sebagian ruangan-ruangan itu sudah bisa kita perbaiki dan kita fungsikan untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan kemarin terkait dengan keuangan. Jadi intinya keberlanjutan, Pak. Saya kalau punya ide, punya pengalaman, tidak pelit. Bahkan saya minta teman-teman itu yang punya kemampuan bisa ditularkan ke yang lain. Sehingga apa? Kita ingin tumbuh kepemimpinan yang baru. Karena kita semua ini punya masa, Pak. Kita ini semuanya punya masa, dan setiap masa ada orangnya. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tidak mungkin kita akan hidup terus dan kita akan menjadi kepala kantor terus. Kita ini orang yang diatur juga oleh pimpinan, sehingga ya bisa jadi. Biar kita masih mau di sini, besok kita sudah dipindahkan kemana kan kita tidak tahu. Nah, dengan pengalaman yang selama ini saya berikan kepada teman-teman, ya saya berharap nanti muncul kepemimpinan. Begitu saya dipindah atau saya sudah berhenti karena purna bakti dan lain sebagainya, ya kita berharap yang melanjutkan adalah teman-teman kita di sini. Karena sudah terbangun kondisi seperti ini, karena alangkah bagusnya kalau teman kita sendiri yang sudah tahu ya kondisi kita, teman-teman dan sebagainya, sehingga akan lebih mudah ya, menjalankan program kegiatan. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum ditutup Pak, jadi selama ini atau dalam beberapa tahun belakangan ini kan banyak pegawai-pegawai baru yang notabene sebagian besar masih jiwa-jiwa muda Pak. Iya. Ya tentu penyatuan antara yang muda dengan para pegawai yang sudah mungkin lebih lama, ya ini tentu perlu ada saran nih. Ya, Ya. bagi kami para generasi muda ini seperti apa kita harus bergerak untuk ikut membangun kantor ini. Iya. Jadi gini, memang orang baru itu tugasnya memang belajar. Jadi mengamati dan sekaligus bekerja dengan baik, mengikuti prosedur yang baik dan juga sekaligus bisa mendalami. Kan setiap teman-teman itu kan punya atasan. Iya. Yang pertama tentu penyesuaian terhadap atasan itu penting karena atasan itu beda-beda karakternya. Ada yang modelnya saklek ya, orang Jawa bilang saklek, ada yang lembut, ada yang jadi di antara sikap sifat dan sikap seperti itu, teman-teman yang pekerja ini adalah harus memahami kondisi itu. Yang kedua, yang perlu dipahami, orang birokrasi itu beda dengan orang aktivis. Benar-benar. Kalau kita sudah berada di birokrasi itu, suka tidak suka, kalau itu sudah perintah atasan, harus kita jalan. Harus kita jalankan. Ya, itu bedanya. Karena itu, tidak sesuka, bagaimanapun tidak sukanya kita dengan atasan. Tetapi coba kita sepanjang itu adalah sesuai dengan regulasi, kita harus jalan. Dengan ketidaksenangan mungkin cara memerintah, cara menyapa dan sebagainya, itu bagian dari kemampuan bagaimana kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku orang. Kalau di tempat lain, begitu kita tidak suka, ya kita keluar aja. Gitu. Iya. Kalau kita di partai A misalnya, Anda bergelut di partai A atau di yayasan A, begitu nggak suka dengan salah satu, sudah, Anda keluar, selesai. Tetapi kalau kita ASN, aparatur sipil negara di sini, itu tidak bisa seenaknya begitu. Karena itu konsekuensinya adalah kita yang harus belajar memahami karakter pada orang-orang yang lebih senior dengan kita, ya, dan itu menjadi bahan juga nanti. Suatu saat Anda ini akan menjadi pemimpin, akan menghadapi yang sama. Kalau dulu beratasan yang kita menghadapi sikap atasan yang seperti itu, begitu adanya jadi pemimpin menghadapi bawahannya begitu. Seperti itu. Iya, jadi akan terus itu, akan kontinuitas itu berjalan. Karena itu tadi, kita sifat manusia tidak pernah sama, dan kita adalah makhluk sosial dimanapun kita harus. Makanya itu, jadi itu akan berputar. Kalau suatu saat jadi pemimpin, maka Anda akan kebalik menghadapi kondisi bawahan yang seperti itu. Ya. Diperintah nggak ada alasannya, banyak yang sakit lah, anaknya inilah, ada urusannya segala macam. Dengan berbagai macam alasan, padahal tidak tuntas pekerjaannya. Jadi ini bagian dari pembelajaran, jadi tidak akan pernah putus itu. Ya. Jadi itu terakhir mungkin teman-teman sekalian, bahwa itu tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita hidup tidak sama antara keinginan dan kenyataan. Iya. Bersaing dan dasolen, Pak. Benar. Iya ya, tidak sama harapan kita seperti ini. Kadang-kadang kita berharap mudah-mudahan
kita nanti dapat atasan yang begini, ternyata kenyataannya dapat pemimpin yang begini gitu ya. Nah, itu birokrasi itu birokrasi. Jadi kita berharap dapat ruang kerja yang begini, ternyata kondisinya seperti itu. Itu adalah kenyataan hidup, dan disitulah kemampuan kita mengatasi problem seperti itu. Insya Allah saudara-saudara saya, adik-adik saya, insya Allah akan membuat matang. Jadi kita bisa survive di mana saja ditempatkan. Ya, karena orang yang sukses itu tidak nanti ujuk-ujuk berada pada tempat yang sudah semuanya nyaman, baru kita berada di situ. Paling bagus kalau misalnya kita dapat tempat berantakan. Begitu ada kita di situ, semuanya justru menjadi lebih baik. Berarti kita termasuk orang yang survive dan kita sukses. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Sangat luar biasa. Itu apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi motivasi kepada kami semua, menambah semangat kepada kami semua. Jadi tentu sahabat religi, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan Bapak Kepala Kantor, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya pada podcast Kemenag Konawe Selatan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera bagi kita semua.